Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Genta Bumi Jaya, saudara-saudaraku semua yang di Barling, Mas Jacob maupun yang dimana saja berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Semoga saja doa yang baik ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Dalam kali ini kami akan membahas tentang lahir dan kedatangan sang Ksatria Piningit. Sang Ksatria Piningit itu akan hadir atau lahir kembali, di mana di atas muka bumi ini sudah tidak ada keadilan, huru hara di mana-mana, perang saudara, dan musibah, wabah banyak yang terjadi. Itulah sang Ksatria Piningit baru akan lahir kembali, karena sang Ksatria Piningit sendiri itu akan lahir di setiap masa dan setiap zaman. Sang Ksatria Piningit sendiri yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita, yaitu yang telah disucikan dirinya, yaitu dari 7 dosa yang ada di dalam dirinya, yaitu yang letaknya berada di Lailatul Qalbi, yang berhubungan dengan jantung jasmani, letaknya 2 jari di bawah susu kiri, yang disemayami sifat-sifat kemusyrikan, kekafiran, dan ketahayulan, dan sifat-sifat syaitan. Akan tetapi Allah telah mensucikan hati itu dengan diisi iman, Islam, ihsan, tauhid, dan ma'rifat. Untuk yang kedua, yang letaknya berada di Lailatul Latif, ruh, letaknya 2 jari di bawah susu kanan, yang berhubungan dengan ruh jasmani, yang disemayami oleh sifat bahimiyah, yaitu seperti sifat binatang yang jinak, yang sifatnya menuruti kemauan hawa nafsu. Akan tetapi Allah itu pun juga memberikan sesuatu penyucian kepada dalam dirinya, yaitu yang disebut dalam ketajaman mata hati dan ma'rifatullohnya. Karena sang Ksatria Piningit sendiri itu yang akan membawa kebenaran dan kebaikan, untuk bertujuan memerdekakan semua kepada umatnya dan menata kembali dalam kehidupan yang ada di atas muka bumi ini, yang telah carut marut dilanda segala bencana yang telah terjadi dari masa ke masa hingga sampai dengan hari ini. Sang Ksatria Piningit itu selalu itu membawa amanah dari Yang Maha Kuasa, yang selalu patuh kepada sang guru sejatinya, yaitu kepada sang jiwa. Sang Ksatria Piningit sendiri itu tidak berperan menjadi seorang pemimpin yang telah dibicarakan kepada semua orang, yaitu sang Ksatria Piningit yang sesungguhnya itu adalah sang pengendara kereta kencana. Yang disebut kereta kencana itu adalah, dalam bahasa Silokanya itu adalah dalam diri raga kita semua yang ada di atas muka bumi ini, yang telah diberi dan diamanai oleh Yang Maha Kuasa, yaitu kita itu hidup dari mana dan akan kemana, dan hidup itu yang sesungguhnya untuk apa tidak lain adalah
sebagai manusia itu dijadikan sebuah khalifah di atas muka bumi ini, yaitu menebarkan sebuah kebaikan dan kejujuran, memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua, yaitu yang disebut sang kesatria Piningit. Dalam bahasa tersebut yang disebut ketauhidan itu adalah suatu diberi keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwa Tuhan itu esa, bahwa Tuhan itu maha segalanya, dan ihsan sendiri itu adalah sebuah kebaikan, sebuah kebagusan untuk menjalani dalam hidup di atas muka bumi ini, memberikan sesuatu contoh yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa dan untuk bagi semuanya. Dan sang Kesatria Piningit sendiri itu sesungguhnya itu tidak menitik beratkan kepada suatu agama, dan dari agama apa saja itu boleh jadi akan dijatuhi sebuah wahyu dari Tuhannya, yaitu menurut agama Islam itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang dikehendaki oleh Tuhannya itulah yang selalu itu diselamatkan. Yang disebut Islam itu adalah selamat. Jadi orang yang beragama semuanya itu adalah orang Islam, orang yang selamat. Selamat dari tuntunan agama apapun, bukan menitik beratkan kepada agama Islam, tapi tentunya juga dari Hindu, Katolik, Protestan, Kristen dan sebagainya, sampai dengan agama Budi sendiri. Yang disebut agama Budi itu adalah budi pekerti yang luhur. Bagi orang yang sudah mempunyai agama itu sudah menjadi jaminan bahwa orang tersebut itu mempunyai budi pekerti yang luhur dan akan memahami apa yang harus kita jalankan dalam menjalani dalam kehidupannya, itu selalu eling dan waspada. Itu yang disebut orang yang mempunyai sebuah agama Islam, tidak menitik beratkan kepada satu agama, akan tetapi orang yang beragama itu adalah orang yang Islam, orang yang selamat. Itu menurut dalam cerita dari para leluhur saya terdahulu. Saya sendiri pun juga ini mendapatkan sebuah dongengan dari leluhur saya sendiri yang telah membekali kepada dalam diri saya bahwa dalam hidup di atas muka bumi ini selalu itu harus eling dan waspada, harus punya sifat yang berhati-hati. Karena di dalam tubuh manusia sendiri itu selalu itu dikendarai hal-hal yang tidak baik, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu itu memberikan sesuatu yang terbaik di dalam dirinya, yaitu melalui hati yang ada di dalam diri kita. Nah, yang disebut ma'rifat ini adalah bukan sesuatu menitik beratkan kepada ma'rifat hal yang gaib, hal yang tidak kelihatan kita itu bisa menjadi melihat. Kalau menurut dalam pendapat saya, kalau untuk melihat hal yang gaib itu hal-hal yang sangat sederhana, tidak begitu sulit. Karena hal yang gaib itu hal yang belum kelihatan atau yang tidak kelihatan. Suatu contoh, saya memegang benda, saya tutupi dengan tangan saya seperti ini. Nah, ini sudah boleh dikatakan hal yang gaib. Tapi kalau tangan kita buka, ini adalah sudah menjadi hal yang bukan gaib lagi, adalah hal yang tauhid. Nah, yang disebut ma'rifat itu adalah suatu ketajaman mata hati, memahami kepada sesuatu hal apapun yang berhubungannya itu dalam kehidupan di atas muka bumi ini, bukan hanya kepada manusia, akan tetapi kepada kehidupan-kehidupan termasuk makhluk-makhluk yang lain, termasuk di dalam tumbuh-tumbuhan kita, mana yang harus ditebang dan mana yang harus dipelihara, dan mana yang harus disiram dan mana yang harus dibuang. Itu yang disebut namanya ma'rifat. Yang disebut ma'rifat itu selalu itu menitik beratkan kepada mata kita itu melihat hal-hal suatu yang kebaikan, hubungannya itu seperti itu. Itu kalau menurut dalam versi saya, dalam pendapat saya, dalam batas kemampuan saya dalam kehidupan manusia. Karena Satria Piningit sendiri itu
tanpa didukung oleh kesatria-kesatria yang lain yang mempunyai budi pekerti yang luhur, yang mau membangkitkan jiwanya untuk kebaikan dirinya sendiri dan juga untuk kebaikan orang lain. Satria Piningit sendiri itu yang dinanti, yang ditunggu, yang akan menjadi seorang pemimpin di atas muka bumi ini. Tentunya itu pasti membutuhkan suatu dukungan-dukungan dari pengikutnya. Karena Satria Piningit sendiri itu seperti yang saya katakan tadi, itu ibaratnya itu kalau zaman terdahulu sebuah kusir. Nah, artinya kusir itu berarti kan ada yang dibawa. Jadi mengendarainya dengan keretanya itu tergantung penumpangnya akan minta dibawa kemana. Akan tetapi sang Satria Piningit sendiri itu tahu dan akan memahami, selalu itu akan menyelamatkan kepada penumpangnya, walaupun itu statusnya itu sebuah kusir, tapi dalam pengetahuannya itu kalau zaman terdahulu itu boleh dikatakan melebihi pengetahuan sang dewa, karena beliau itu menitik beratkan kepada jiwanya sendiri, sudah bisa membuka hijabnya yang ada di dalam diri, yang selalu itu didampingi. Kalau di dalam bahasa Jawa itu adalah sedulur papat kelima pancer, tapi kalau menurut versi Arab itu adalah didampingi oleh 4 malaikat yang disebut malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil. Nah, di situ sudah ada kelengkapan untuk pendamping sang Kesatria Piningit. Makanya sang Kesatria Piningit itu tidak pernah merasa takut akan sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini, karena suatu kejadian dalam musibah, bencana dan sebagainya itu adalah sudah rencana dari Yang Maha Kuasa. Tanpa rencana dari Yang Maha Kuasa, kejadian-kejadian sekalipun itu musibah dan sebagainya, gunung meletus, apapun yang akan terjadi yang sifatnya itu membawa tidak kebaikan, kalau tanpa seizin Allah itu tidak akan terjadi. Makanya dalam hidup di atas dunia ini kita itu harus mensyukuri apa yang telah ada, apa yang telah kita punyai, apa yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada dalam diri kita. Karena ucap rasa syukur itu akan mendatangkan segala rezeki dari segala penjuru, yaitu kalau di dalam bahasa Jawa itu akan mendatangkan suatu rezeki dari 4 kiblat. Kiblat timur, kiblat selatan, kiblat barat, dan kiblat utara. Itulah sifat-sifat orang yang mempunyai rasa syukur dan kejujuran. Itulah jiwa-jiwa sang Kesatria Piningit yang ada di atas muka bumi ini. Bukan berarti saya itu sangat memahami tentang kiprahnya sang Kesatria Piningit, akan tetapi saya terdahulu itu dapat dongengan dari leluhur saya ketika beliau itu masih di atas muka bumi ini. Yang disebut leluhur itu bukan dalam arti saya bisa berkomunikasi dengan hal yang gaib. Yang disebut leluhur itu adalah itu cikal bakal dan dari keturunan kita maupun kehidupannya itu sebelum kita, kakek buyut kita. Makanya sang Kesatria Piningit sendiri itu akan tahu akan masa depan dan akan tahu kejadian sesuatu yang belum terjadi di atas muka bumi ini. Kiranya itu seperti itu, saudara-saudaraku semua. Dan apabila dalam cerita pembahasan hasil dari dongengan dari para leluhur saya, apabila ada kekurangan atau suatu kesalahan yang saat ini saya itu sebagai Genta Bumi Jaya, kami mohon maaf kepada semuanya yang sebesar-besarnya. Dan apabila panjenengan itu suka dengan video kami yang telah saya sampaikan, monggo silahkan subscribe atau share kepada yang lain agar video kami itu bisa berkembang dan bisa melanjutkan suatu kisah-kisah yang lain yang telah diceritakan oleh para leluhur saya terdahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.